Hello kids! Welcome back to our channel. I'm so happy that you joined us today. Do you know that our videos comes with English subtitles? All you got to do is to click that button on the top right corner and choose for the English closed captions. Dan untuk adik-adik yang bisa berbahasa Indonesia, adik-adik bisa beribadah seperti biasa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye! Halo Papa Mama. Ini adalah panduan untuk menemani anak-anak ibadah online. Diperhatikan ya. Yang pertama, Persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Ini adalah ibadah ya. tidak sambil main, makan, dan lain-lainnya ya. Kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa dan Mama juga ikutan ibadah ya. Harus antusias juga. Yang ketiga, Tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silakan berikan penjelasan tambahan Supaya anak-anak lebih mengerti. Papu. Selamat ibadah online. Ibadah online Abi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Kak Nina, udah siap memuji Tuhan belum hari ini? Udah siap dong Kak. Nah, bagaimana adik-adik yang di rumah? Udah siap memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan karena kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, katakan gede, gede. Gede, sekali katakan so big, so big, so big. Sekali lagi katakan besar, besar, besar. Berikan suara-suara kemuliaan buat Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita jalan di tempat sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo adik-adik, kita lebih cepat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sambil kita mau menyanyikan lagu ini yang berkata, Aku cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan, ku cinta Yesus, ku cinta sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku cinta Yesus, ku cinta sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus,
tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah. Tuhan masih boleh kumpulkan setiap kami lewat ibadah online. Kami percaya ujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kakak mau bercerita tentang seorang bapak tukang cat yang diminta mengecat sebuah perahu. Ia pun mengecat perahu tersebut dengan warna yang sesuai dengan pesanan pemiliknya. Saat mengecat, ia menemukan sebuah lubang kecil di lambung atau bawah perahu dan menambalnya diam-diam. Begitu selesai mengecat, ia terima upahnya dan pergi. Beberapa hari kemudian, pemilik perahu menemui si tukang cat tersebut dan memberinya amplop berisi uang yang sangat banyak. Si tukang cat kaget dan berkata, "Tuan kan sudah membayar upah saya." "Ya, betul. Tapi ini bukan upah untuk mengecat. Ini uang untuk Bapak sebagai terima kasih saya karena Bapak sudah menambal satu lubang kecil di lambung perahu saya." "Ah, itu kan cuma hal kecil. Tuan tidak perlu memberi saya uang sebanyak ini untuk pekerjaan sekecil itu. Mungkin Bapak tidak mengerti. Biar saya jelaskan. Saat saya minta Bapak mengecat kapal itu, saya lupa memberitahu tentang lubang tersebut. Ketika cat perahu itu sudah kering, anak-anak saya langsung pergi memancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu. Sementara saya tidak berada di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka telah membawa perahu itu pergi, saya jadi sangat khawatir. Karena saya tahu kalau perahu itu bocor dan sangat berbahaya. Perahunya bisa tenggelam. Tetapi hati saya lega ketika melihat semua anak-anak saya pulang dengan selamat. Baru saya tahu ternyata Bapak telah menambal lubang itu yang ada di lambung kapal yang bocor itu. Jadi yang sudah Bapak lakukan itu bukan hal kecil. Karena kebaikan Bapak itu telah menyelamatkan nyawa anak-anak saya. Kebaikan Bapak itu sebetulnya tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Wah, adik-adik, ternyata kebaikan kecil Bapak si tukang cat telah berdampak besar, menyelamatkan nyawa orang lain. Bayangkan kalau si tukang cat mengabaikan lubang kecil dan malas atau tidak menambalnya. Anak-anak pemilik perahu bisa tenggelam dan pasti akan terjadi penyesalan. Benar kata firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wah, dari ayat ini kita tahu Tuhan serius. Tuhan benar-benar mau agar kita melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Mulai sekarang, ayo kita perhatikan kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kalian hanya melakukan kebaikan kecil, tetapi kakak percaya kebaikan yang kecil atau sederhana itu pasti bermanfaat dan menyenangkan orang lain. Dan tentunya menyenangkan Tuhan Yesus. Adik-adik,
Sebelum kakak sampaikan firman Tuhan, ada tebakan nih. Ada 3 huruf yang harus kalian isi. Pohon, titik, titik, titik. Kalian akan bisa jawab kalau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mulai ya. Kukuruyuk. Suara ayam berkokok di pagi hari. Pak Zakeus bangun dan siap-siap bekerja. Dia adalah kepala pemungut cukai atau pajak. Jadi, ia bertugas minta uang pajak dari orang-orang untuk disetorkan ke pemerintah. Tetapi, Pak Zakeus melakukan hal yang tidak baik karena memaksa orang untuk membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Uang lebih hasil pemerasannya dikumpulkan jadi kekayaan pribadinya. Itu sama saja dengan mencuri. Akibatnya, walau Pak Zakeus kaya raya, tetapi hidupnya tidak bahagia. Dia tidak punya teman. Orang-orang sangat membencinya. Hari itu, Pak Zakeus merasa heran. Tidak seperti biasanya. Di jalanan ramai sekali. Dan banyak orang-orang yang membicarakan tentang Tuhan Yesus yang akan masuk ke kota Yeriko. Zakeus pernah mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang baik dan berkuasa. Orang-orang sakit sembuh. Orang mati bangkit dan banyak mujizat lain. Wah, Pak Zakeus sudah lama ingin melihat Tuhan Yesus. Karena itu dia mengikuti orang banyak untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi karena Zakeus bertubuh pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Terhalang oleh banyak orang. Ia berusaha berjinjit-jinjit, "Permisi, permisi." Tetapi orang-orang tidak ada yang peduli. Maka Pak Zakeus pun berlari mendahului orang banyak dan dia melihat pohon ara. Tanpa berpikir panjang, ia cepat-cepat memanjat pohon ara, menunggu Tuhan Yesus lewat. Dari atas pohon, Zakeus mulai bisa melihat Tuhan Yesus yang terlihat penuh kasih dan berkuasa. Tuhan Yesus berjalan semakin dekat ke pohon rimbun tempat Zakeus berada. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan melihat ke atas pohon dan menatap Zakeus. Zakeus kaget dan malu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Zakeus, cepat turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus tambah kaget. Tuhan Yesus kok tahu namaku? Hati Zakeus pun berdebar-debar, merasakan tatapan mata Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dan ia pun segera turun. Sementara semua orang melihat Zakeus dengan mata yang penuh kebencian. Mereka tidak suka Tuhan Yesus mau menyapa dan menumpang di rumah orang jahat seperti Zakeus. Kebaikan Tuhan Yesus kepada dirinya membuat Zakeus malu dan menyadari kesalahan dan dosa-dosanya dan ingin bertobat. Maka Zakeus pun berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi, misalkan Zakeus pernah merugikan seseorang 1 juta, maka akan dikembalikan 4 kalinya, yaitu 4 juta. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Artinya kepada Zakeus dan keluarganya. Sebab anak manusia yaitu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Tuhan Yesus membenci dosa, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mencari orang berdosa yang butuh diampuni dan diselamatkan.
Zakheus yang selama hidupnya egois, memeras dan rakus, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, sekarang berubah dan bertobat. Coba adik-adik perhatikan, Zakheus bertobat bukan karena dikotbahin atau dinasehatin, tetapi hanya karena bertemu Tuhan Yesus yang dengan tulus mengasihinya dan menyapanya dengan ramah, membuat hidupnya bersukacita melebihi kesenangannya akan hartanya. Sehingga Zakheus berubah menjadi orang yang suka memberi. Pasti seisi kota Yeriko akan melihat perubahan hidup Zakheus dan memuliakan Tuhan. Hebat ya, perubahan hidup yang luar biasa. Yuk, kita mau memiliki buah roh kebaikan. Jangan membenci teman kita yang melakukan kesalahan atau dosa. Kita harus tetap mengasihi, menasehati, dan mendoakannya. Seperti Tuhan Yesus tetap mengasihi Zakheus dan mengasihi kita yang berdosa. Dan hari ini kita juga belajar, ternyata hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan sederhana yang kita lakukan, senyuman, keramahan, kata-kata yang baik, sikap yang sopan, perhatian, dan pertolongan kita bisa menyenangkan orang lain, jadi berkat dan bahkan merubah hidup orang lain. Adik-adik, semangat ya! Milikilah buah roh kebaikan yang akan menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang pasti adik-adik bisa menjawab tebakan 3 huruf. Titik, titik, titik yang kakak kasih tadi. Pohon apa yang dinaiki oleh Zakheus? Iya, betul. Pohon ara. Tepuk tangan buat adik-adik yang hebat. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami berdosa, Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih ya. Ampunilah dosa kami. Dan Tuhan, kami mau melakukan hal-hal baik yang menyenangkan dan jadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, namaku Joseph. Saya dari kelas Filipi. Ayat hafalan bulan ini adalah Filipi 4, ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat pohon seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan: gunting, double tip, kertas atau karton berwarna hijau, lalu karton lagi. Adik-adik bisa warnai dengan krayon atau pensil warna sehingga menyerupai kayu atau batang pohon. Kertas atau karton hijaunya adik-adik gunting berbentuk awan dengan 3 ukuran, yang besar, sedang, dan kecil. Nah, untuk yang paling besarnya adik-adik gunting di bagian tengah seperti ini dan diberikan double tip. Yang ukuran sedang adik-adik kasih double tip juga ya di tengahnya ya. Dan untuk yang paling kecilnya, adik-adik gunting karton berbentuk Z sebanyak 2 buah, lalu adik-adik tempel seperti ini, dan di ujungnya ditambahin double tip lagi.
Untuk membuat batang pohonnya, karton yang tadi adik-adik sudah warnai, di ujungnya diberikan double tip. Lalu adik-adik gulung seperti ini. Dan jangan lupa double tipnya dilepas ya, supaya nempel. Kita lanjut adik-adik. Ambil batang pohon sama pohonnya yang paling besar. Lalu adik-adik masukin seperti ini. Nah, setelah udah nempel, adik-adik ambil pohon yang kedua, ditempel seperti ini di batang pohonnya. Nah, kalau udah nempel, kita lanjutin lagi pohon yang ketiga. Kita tempel seperti ini. Jadi deh. Adik-adik, supaya pohonnya lebih bagus, kita tambahin buah-buahan. Adik-adik bisa pakai kertas kecil-kecil, warna-warni. Terus adik-adik gulung-gulung, dibulat-bulatkan seperti ini. Terus di pohonnya tadi, adik-adik tempelin double tip, disebar. Lalu buah-buahannya kita tempel seperti ini. Nah, adik-adik, jadi deh. Kakak punya 3 pohon. Zakeus, orang pendek, kecil benar dia. Dia memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, "Hai Zakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu." Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik, jangan bosan berbuat baik dan jangan lupa baca renungan hariannya ya. Tuhan Yesus memberkati.